Hai rekan-rekan, kali ini saya ingin sharingkan sebuah pembelajaran yang menarik tentang psikologi. Ini adalah pelajaran yang disebut dengan psikologi 101. Artinya, psikologi yang dasar banget. Nah, seringkali dalam berbagai acara pengembangan kepribadian, pengembangan karir, kadang-kadang dalam acara kerohanian, retret, dan berbagai aktivitas lainnya, ini juga salah satu materi yang diberikan kepada peserta. Materi ini disebut dengan Johari Window. Jadi ini adalah sebuah cara yang sederhana untuk memetakan diri kita, untuk mengetahui area-area di dalam diri kita. Sebenarnya Johari Window itu bukan nama Indonesia, berasal dari dua orang, Joe dan Harry. Digabung jadi satu, namanya menjadi Johari Window. Gambaran sederhananya adalah dia berupa sebuah kuadran yang terdiri dari 4 bagian. Jadi bentuknya seperti kayak jendela. Di dalam bagian ini kita akan mengenal dua sisi, sumbu X dan sumbu Y. Kalau di sumbu X, kita katakan ini adalah aku. Sementara di sumbu Y, kita bicara mengenai orang lain. Saya singkat aja ya. Nah, di dalam bagian aku ini ada dua wilayah. Ada wilayah yang aku tidak tahu dan aku tahu. Kemudian di wilayah orang lain juga ada wilayah yang orang lain tidak tahu dan ada wilayah yang orang lain tahu. Nah, pertama-tama saya tahu, orang lain juga tahu. Jadi ini adalah wilayah yang kita sendiri mengerti tentang diri kita, orang lain pun bisa melihat diri kita. Contoh, kalau diri kita adalah orang yang tinggi badannya sekian, sukunya apa, identitas diri kita, hobinya apa yang kita ungkapkan kepada orang lain dan orang lain juga tahu tentang diri kita. Nah, daerah ini kita sebut sebagai daerah terbuka atau daerah yang open. Tapi selain itu ada satu wilayah yang saya tahu tapi saya tidak ingin orang lain tahu. Inilah wilayah yang kita sebut sebagai wilayah rahasia. Biasanya itu menyangkut rahasia di dalam kehidupan kita, hal-hal yang kita merasa nggak nyaman untuk kita sampaikan kepada orang lain. Misalnya hal yang memalukan, kondisi kita yang gak terlalu enak untuk disampaikan, atau yang kita takut orang lain punya persepsi yang salah tentang diri kita. Maka itu sesuatu yang kita sembunyikan. Nah, selain itu ada wilayah yang ketiga, yaitu wilayah yang orang lain tahu, Anda tidak tahu. Ini adalah wilayah yang orang lain bisa melihat dengan jelas. Orang lain bisa mengamati dengan jelas pada diri kita, tapi kita gak sadar. Kita menyebutnya sebagai daerah buta. Ini adalah daerah yang kita gak mampu melihatnya. Bisa jadi kebiasaan-kebiasaan cara kita ngomong, perilaku kita, gerakan kita, dengan gampang orang lain melihatnya. Tapi itu juga bisa berupa keburukan-keburukan kita loh. Tanpa sadar, selalu kita lakukan. Nah, kadang-kadang saya menemukan ada juga orang-orang yang sifatnya toksik berada di daerah buta seperti ini. Dia melakukan hal yang tidak menyenangkan. Jadi sama sekali dia nggak peka bagaimana dampaknya buat orang lain. Hati-hati dengan daerah buta ini. Kadang-kadang membuat kita ditinggalkan oleh teman-teman kita. Tapi ada satu daerah yang menarik, yaitu daerah yang Anda sendiri nggak tahu, orang lain juga nggak tahu. Nah, dalam artikel aslinya ini disebut sebagai daerah misteri. Saya nggak terlalu suka dengan kata misteri. Saya lebih suka menyebut ini sebagai daerah potensi. Anda nggak melihatnya, orang lain nggak melihatnya, tapi siapa tahu dalam kondisi kepepet kadang-kadang ini bisa muncul. Nah, bicara tentang daerah potensi ini, saya jadi ingat kisah tentang seorang ibu yang kehilangan suaminya karena meninggal, sehingga dia harus menghidupi kedua anaknya. Ibu ini adalah ibu yang tidak mengerti tentang bisnis, tapi kemudian oleh tetangganya disarankan, "Mbak, kan Mbak pintar bikin kue coklat enak banget. Ya udah, jadikan itu aja untuk sebagai bisnis." Masa sih, kata si ibu itu, karena si ibu itu sama sekali nggak mengerti tentang bagaimana caranya. Dia cuma hobi bikin kue dari coklat. Tapi karena didesak oleh teman-temannya, akhirnya dicoba juga. Dan ternyata bisnis coklatnya sukses dan berhasil. Nah, pada kesempatan ini paling penting sebenarnya adalah memperluas wilayah terbuka kita. Sehingga lama-lama kita sadar dan kemudian kita bisa mengungkapkan kepada orang lain dengan nyaman siapakah diri kita. Dan itulah tahap orang-orang yang dewasa. Sementara orang-orang yang gak matang, daerah butanya itu besar sekali. Sehingga dia gak sadar, dia gak mengerti perilakunya, sikapnya itu punya dampak terhadap orang lain. So, hal yang paling utama adalah bagaimana kita belajar lebih mengenali diri kita, lebih paham tentang diri kita, potensi-potensi kita. Nah, salah satu caranya adalah kita bisa meminta masukan feedback kepada orang lain. Menurut kamu, aku orangnya gimana sih? Apa sih yang perlu saya improve? Apa sih sisi baiknya saya? Sehingga dengan demikian kita bisa meningkatkan diri kita. Nah, semoga pembelajaran dasar tentang Johari Window ini menjadi salah satu pembelajaran psikologi yang menarik buat kita. Supaya apa? Kita selalu tahu mengenali diri kita dan kita bisa mengembangkan diri kita secara optimal.
Dari saya Anthony Dio Martin, salam antusias.